Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pastinya kalian para player sudah resah dan basah karena menantikan perilisan dari manga One Piece chapter 1110. Yap, sang editor dari manga One Piece sudah memberikan sedikit bocoran alias preview untuk manga One Piece chapter 1110. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama players sekalian. Beginilah preview alias sedikit bocoran dari sang editor. Informasi yang akan mengejutkan dunia. Apa yang akan terjadi pada Luffy dan krunya. Yap, dari bocoran tersebut dapat disimpulkan jika versi full dari film panas milik Dr. Vegapunk benar-benar akan tersebar ke seluruh dunia. Dan para Gorosei tak bisa menghentikan penyiarannya. One Piece chapter 1110 diawali dengan memperlihatkan kemunculan dari 4 Gorosei lain yang disummon oleh Saturn di Pulau Egghead. Diperlihatkan reaksi terkejut dari para karakter kuat yang berada di Pulau Egghead. Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, Dory, dan Brogy. Serta para Vice Admiral terlihat memasang wajah yang sama seperti saat mereka merasakan aura kedatangan dari Gorosei Saturn ke Pulau Egghead. Merasakan aura yang sangat membagongkan, Zoro berniat untuk segera mengakhiri pertarungannya dengan Rob Lucci. Karena dia sadar Pulau Egghead sedang tidak baik-baik saja dan ingin segera membantu Luffy untuk mengalahkan musuh-musuh kuat yang baru saja datang tersebut. Akhirnya semua wujud dari Zoan Iblis Gorosei diperlihatkan, dan ternyata wujud dasar dari Zoan lembut mereka terinspirasi dari mitologi Cina. Dalam mitologi Cina, planet Saturnus dianalogikan sebagai iblis banteng, lalu Jupiter dianalogikan sebagai iblis domba. Ya, bahkan nama Gorosei Jupiter ada embel-embel dombanya, yaitu Shepherd Jupiter. Kemudian planet Mars dianalogikan sebagai iblis burung, lalu planet Merkurius dianalogikan sebagai iblis babi, dan Venus dianalogikan dengan iblis anjing. Sama seperti buah iblis milik Saturn, semua wujud iblis Gorosei perwujudannya mirip seperti lelembut dari keluarga yokai Jepang. Memang nama buah iblis dari kelima Gorosei belum diungkapkan pada chapter kali ini, namun terlihat jelas jika Saturn memiliki wujud mirip seperti Ushi-Oni. Lalu Saint Jupiter memiliki wujud yang mirip seperti Nupepo. Saint Mars memiliki wujud lelembut seperti Itsumade. Sedangkan Saint Valkyrie memiliki wujud seperti yokai Baku. Dan Saint Nasujuro wujudnya mirip seperti Inugami, yokai anjing dari Jepang. Di sisi lain, film panas milik Dr. Vegapunk masih tayang dengan bebas di seluruh dunia. Akhirnya terungkap pesan apa yang ingin diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Ternyata Vegapunk ingin mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi di Pulau Ohara 22 tahun yang lalu. Kebenaran tentang pemerintah dunia yang tega melakukan genosida pada Ohara, di mana mereka telah memelintir fakta tentang Ohara yang menyatakan mereka adalah pemberontak dunia. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ohara hanya membahayakan eksistensi dari pemerintah dunia itu sendiri, karena para sarjana Ohara telah menemukan fakta dunia yang sebenarnya. Fakta mengenai kerajaan kuno dan abad kekosongan, di mana pada akhir siaran, Vegapunk akan mengungkapkan nama dari kerajaan kuno tersebut seperti apa yang ingin diungkapkan oleh Profesor Clover dahulu. Hal yang diungkapkan oleh Vegapunk sangatlah masuk akal, mengingat 22 tahun yang lalu Vegapunk dan Dragon telah berjanji jika mereka akan melanjutkan tekad Ohara. Nah, apabila Vegapunk secara belak-belakan langsung memberikan informasi mengenai kerajaan kuno dan juga abad kekosongan, dijamin para warga sipil di seluruh dunia kepalanya langsung ngebul. Itulah mengapa Vegapunk membuat pendekatan awal dari insiden Ohara, agar para warga diberikan informasi awal terlebih dahulu mengenai betapa kejamnya pemerintah dunia. Setelah itu Vegapunk mengungkapkan kebenaran mengenai kerajaan kuno, dan nama dari kerajaan kuno itu adalah Selanjutnya Vegapunk juga memberikan pesan terakhirnya yang mengatakan jika seluruh dunia melihat video panas miliknya ini secara berjamaah, maka itu artinya Vegapunk sudah meninggoy dan yang membunuhnya adalah pemerintah dunia. Karena informasi yang telah dia sebarkan ini sangatlah rahasia dan tak ada yang boleh mengetahuinya selain dari pemerintah dunia itu sendiri. Para Gorosei tidak berhasil menghentikan siaran film panas milik Dr. Vegapunk tersebut, karena ternyata hanya Vegapunk, Stella, Sokka, dan Pythagoras saja yang mengetahui di mana sumber siaran tersebut. Itulah mengapa hanya ada mereka bertiga saja di dalam film panas itu.
Dan saat ini secara kebetulan mereka bertiga sudah wafat. Dengan berkumpulnya kelima Gorosei di Pulau Ekid, itu artinya musuh yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami semakin banyak. Musuh yang harus dihadapi oleh mereka adalah Rob Lucci, 8 Vice Admiral, dan kelima Gorosei. Sedangkan Kizaru sudah mengalami mental breakdown setelah dia menghabisi Dr. Vegapunk dengan tangannya sendiri. Di sisi bajak laut topi jerami terdapat Luffy dan ke-9 krunya. Lalu ada Bonnie, Dory, dan Brogy beserta kru bajak laut Giant Warrior miliknya, beserta seluruh pasifista unit Mark III yang saat ini tunduk di bawah perintah dari Bonnie. Apakah Luffy akan bertarung habis-habisan atau justru mereka akan melarikan diri sesuai dengan rencana awal mereka? Karena bertarung melawan 5 Gorosei sekaligus sepertinya akan sangat sulit untuk mereka kalahkan saat ini. Pada akhir One Piece chapter 1110 kali ini, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, sebelum Mimin akhiri video ini, Mimin ingin mengucapkan belasungkawa untuk mangaka Dragon Ball Akira Toriyama yang baru saja wafat di usia 68 tahun pada hari Sabtu kemarin. Dan inilah pesan menyentuh dari Eiichiro Oda terkait wafatnya Akira Toriyama. Semua terasa begitu mendadak. Aku menyadari ada lubang besar dalam hatiku. Mengetahui bahwa aku tidak bisa bertemu denganmu lagi membuatku dipenuhi dengan rasa sedih. Aku sangat mengagumimu sejak kecil. Aku masih ingat betul hari dimana kau memanggil namaku untuk pertama kalinya. Aku masih ingat hari dimana aku sedang jalan pulang ke rumah dan nongkrong bareng Kishimoto-san. Untuk pertama kalinya kau memanggil kami teman. Dan aku mengingat percakapan terakhir kita dimana kita berdiskusi bahwa dahulu membaca manga dianggap hal bodoh dan buang-buang waktu. Dan kau berhasil menciptakan era dimana orang dewasa dan anak-anak dapat menikmati karya semacam ini. Dan menunjukkan padaku bahwa kita bisa mencapai banyak hal dengan sebuah manga. Berkat kau, aku memiliki mimpi untuk menjangkau seluruh dunia. Rasanya seolah aku seperti melihat seorang pahlawan super sungguhan yang sedang bergerak maju. Dampak atas karyamu tidak hanya terasa pada industri manga saja. Banyak seniman lain dari beberapa industri juga menghabiskan masa kecilnya dengan bahagia dengan membaca Dragon Ball setiap minggunya. Keberadaanmu seperti sebuah pohon besar yang rantingnya menyebar luas ke langit. Untuk mangaka di generasi kami, bisa berdiri di panggung yang sama seperti beliau dan berada dekat dengan karya Toriyama. Semakin aku merasakan betapa besarnya kehadiran karya beliau dalam industri ini. Menyaksikannya saja sampai hampir membuatku merinding. Namun, di waktu yang sama, seniman di balik manga itu adalah orang dengan kepribadian yang santuy. Melihat itu membuatku bahagia. Aku yakin, secara pribadi, kita semua pasti mencintai Toriyama Sensei sebagai seorang mangaka. Aku ingin memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah menciptakan dunia kreatif yang penuh semangat ini. Dan aku mendoakan semoga beliau beristirahat dalam damai. Kuharap surga adalah tempat yang menyenangkan seperti yang kau gambarkan dalam manggamu, Sensei. Eiichiro Oda. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama.
Jelas Nakama, itulah video mengenai preview alias sedikit bocoran dari sang editor untuk One Piece Chapter 1110. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.